Miring ke kiri, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabrak, bro. Ke kiri ya. Sekarang ini tanggal 1 April. Kita baru aja pamitan sama orang tua, sama keluarga di kampung. Kita menuju arus balik 2025. Ini posisi saya di kampung atau desa Geger Kunci, Brebes ya. Ini sekarang jam 7 kalau nggak salah. Ini saya nggak pernah pakai jam sih, jadi kurang lebih tanggal jam 7 ya. Kira-kira kayak gini suasana di kampung saya ya teman-teman. Jadi ini di desa Geger Kunci, Songgom, Brebes. Jalannya sangat aduhai, tapi nggak tiap hari juga di sini, jadi kita nikmatin aja lah ya suasana pedesaan. Wah, kiri kanannya sawah, matahari juga hari ini cerah ya, alhamdulillah. Jadi nampaknya mestakung semesta mendukung. Semoga terus cerah sampai nanti kita sampai di tujuan hari ini. Jadi rute hari ini tuh saya akan lewat jalur tengah dari Brebes. Waduh, bentar. Kita pelan-pelan dulu. Ini harus pelan-pelan banget ini ya, karena benar-benar kegenang jalannya, jadi nggak kelihatan sama sekali itu betapa dalamnya. Takutnya terlalu dalam. Nah, kita pelan-pelan aja menyusuri jalur perdesaan ini ya. Saya juga nggak terburu-buru juga, jadi santai aja, karena ini target perjalanan kita tuh akan makan waktu sekitar mungkin 7 atau 8 jam. Kalau di estimasi Google tadi tuh saya lihat sekitar 6 jam lah. Dari sini rutenya kita lewat Cirebon, dari Brebes ke Cirebon, terus masuk ke Plumbon, terus Majalengka, terus masuk ke Sumedang, baru Bandung, Padalarang, Cianjur ya. Jadi kayak gitu rute hari ini ya, mungkin kurang lebih 7 atau 8 jam lah, karena nyantai sih, motornya juga santai, nggak terburu-buru juga. Nih pokoknya nanti sampai Cianjur ini kita wajib nyuci motor ini, karena kemarin tuh udah nggak karuan teman-teman. Jadi motor saya juga udah nggak karuan, kotornya bukan main ya. Karena kemarin juga sebetulnya pengen nyuci motor di Steam Motor gitu ya, di daerah sini. Cuman pas tanggal 30 kemarin tuh ramenya bukan main itu. Di mana-mana tuh, jadi di beberapa titik Steam Motor rame semua isinya. Jadi orang-orang pada mau berlebaran kali ya, besokannya kan tanggal 31 itu kan lebaran. Nah, mungkin orang-orang sini biasanya gitu sih teman-teman, jadi pada berkunjung dari satu rumah ke rumah lainnya itu biasanya pada pakai motor gitu ya, kayak pengen tampil bersih gitu kan. Biasa kan Idul Fitri itu kan artinya kembali suci, jadi nggak cuma orangnya, nggak cuma imannya, motornya juga kembali suci. Jadi biar pas berkunjung tuh kinclong semua motor tuh ya, udah baju baru kan,
baju baru, tukang cukur juga tuh biasanya tuh, barbershop juga biasanya penuh tuh menjelang lebaran ya kemarin. Katanya kalau cewek ini ya tempat-tempat skincare gitu tuh, skincare apa, tempat-tempat spa gitu ya, apa sih, beauty clinic gitu-gitulah, itu katanya rame sebelum lebaran. Kalau laki ya tempat cukur, cucian motor, cucian mobil. Ini jadi saya sampai sini tuh kemarin mudik hari Kamis teman-teman. Jadi saya berangkat dari Depok sebetulnya tanggal 26 subuh. Cuman itu saya nggak langsung mudik, jadi saya ada urusan dulu di Cianjur. Jadi dari Depok saya ke Cianjur, terus bermalam di Cianjur. Habis itu baru dari Cianjur ke Brebes ini gitu. Jadi tanggal 27 pagi saya jalan, ini kita kanan, kalau nggak salah jam 6 pagi kita jalan dari Cianjur, terus sampai sini tuh jam setengah 2 siang. Itu dengan jalan santai ya, kita lewat jalur tengah. Jadi saya sengaja nggak lewat Pantura, ya karena saya belum pernah juga. Sebetulnya karena saya belum pernah, terus jadi agak sedikit overthinking lah ngelihat, wah nih sebelah kanan cakep juga sih teman-teman ya. Nggak tahu bisa kelihatan ketangkap kamera apa enggak ya. Itu bagus banget. Karena saya juga belum pernah lewat Pantura, terus jadi agak overthinking sayanya. Ditambah lagi kan kalau arus mudik itu kan volume kendaraan kan bisa padat banget ya. Ditambah lagi lubang-lubang jalannya yang mengkhawatirkan. Walaupun saya sebelumnya udah sering riset sih di YouTube gitu ya, biasanya sering tuh banyak yang upload video update jalur Pantura menjelang mudik tuh, ada tuh pemotor-pemotor lokal gitu ya yang tinggalnya di daerah-daerah Pantura gitu. Mereka pada bikin video untuk ngasih lihat ke para calon pemudik kondisi jalan terkininya gitu. Jadi saya udah ngeliatin tuh videonya dari mungkin 2 minggu sebelum tanggal 27 itu saya udah nontonin. Cuman ya dari perkiraan saya, karena jalan tuh ditambelnya pada dadakan semua ya. Nah itu kemarin-kemarin tuh terakhir saya tanggal 26 di Cianjur tuh saya masih nontonin lagi, ternyata memang banyak tambelan-tambelan yang pada copot di Pantura. Karena pertimbangan itu makanya di tanggal 27 pagi subuh lah ya, di tanggal 27 subuh saya memutuskan lewat jalur tengah. Saya lewat Padalarang, Bandung, Majalengka, Cirebon sampai ke Brebes. Nah ternyata di luar ekspektasi teman-teman, di jalur tengah itu ternyata bagus banget, seru banget ya ternyata. Lewat Padalarang, Bandung, saya dulu pernah sih motoran, udah lama banget tapi ya, kayak waktu pas zaman saya kuliah iseng gitu motoran sama temen dari Depok ke Bandung. Itu udah pernah, tapi kan kayak udah lupa aja ya rasanya, rutenya udah lupa aja. Nah makanya kemarin tuh waktu tanggal 27 saya mudik itu untuk kedua kalinya lah lewat Padalarang, Bandung, naik motor. Dan setelahnya itu baru pertama kali, jadi kayak dari Sumedang, terus saya lewat Cadas, Pangeran, Majalengka, Plumbon, itu baru pertama kali semuanya. Sampai ke Brebes ini tuh baru pertama kali motoran. Ternyata bagus banget jalannya dari jalur tengah tuh, ternyata bagus. Makanya saya kemarin tuh belum sempet ngevideoin ya teman-teman. Jadi jalur mudik saya tuh belum sempet saya videoin karena itu pertama kalinya. Jadi kebetulan HP saya juga cuma satu yang saya pakai, dan itu saya pakai buat maps. Jadi saya nggak bisa ngerekam video karena sebagus itu jalurnya teman-teman. Saya gara-gara udah lewat jalur tengah itu ya, saya tuh jadi nggak kepikiran tuh sampai sekarang, kayak mungkin nanti suatu saat entah tahun depan gitu ya, kalau ada kesempatan dan waktu buat mudik lagi,
Saya nggak kepikiran tuh lewat Pantura karena di jalur tengah tuh udah langsung yang enak banget gitu. Sedangkan saya masih membayangkan Pantura tuh jalurnya, kan kalau kata orang mah gitu ya, jalur jahanam apa jalur setan gitu lah. Karena banyak lubangnya teman-teman, lubangnya gede-gede banget karena kan memang biasa dilewatin truk-truk gede ya, jalur industri lah. Ya mungkin nanti suatu saat mau nggak mau saya juga emang harus lewat Pantura juga ya. Kalau misalkan saya mau dapat experience lain gitu ya, ya pasti kan harus lewat jalan lain juga. Ngomongin experience, kemarin saya juga jadinya nggak bisa lihat sendiri tuh yang warga-warga penghuni Hogwarts alias yang pada nyapu-nyapuin jalan alias nyapuin koin di Indramayu ya. Itu biasanya dari dulu saya cuma ngeliat di TV teman-teman ya kan. Mungkin next kalau misalkan ada rute lain yang memang mengharuskan lewat Pantura, dan memang saya juga akan coba juga Pantura mungkin di kesempatan berikutnya lah ya. Nanti kalau misalkan lebih panjang waktunya segala macam, mungkin saya akan mulai lewat Pantura, Pantures ya kalau kata orang. Pantures. Tadi saya juga udah bawa bekal teman-teman, bawa bekal ketupat. Walaupun bukan ketupat sih, lontong ya. Jadi lontong sama sayurnya dipisah, taruh rantang buat nanti di perjalanan kita kalau lapar tinggal melipir ke Indomaret mungkin terus makan. Saya nggak sarapan pagi-pagi karena biasanya saya kalau makan pagi tuh cenderung sononya malah males gitu mau ngapa-ngapain, makanya saya nggak mau sarapan. Jadi udah saya makannya paling nanti jam 9, jam 10 gitu, brunch jatuhnya ya. Si motor juga nih, si Joyo, keadaannya cuman kotor aja. Sebetulnya ini juga si Joyo ini kemarin saya baru ngeh teman-teman. Jadi selama saya pakai si Joyo perjalanan jauh, saya tuh emang ya mungkin karena udah ini ya, karena udah kebiasaan kan kita kalau nyalain motor matic itu kan pasti rem tuh kita tarik dulu satu kan, antara kiri atau kanan gitu ya, rem depan atau rem belakang. Kita tarik satu baru kan kita startup baru bisa nyala gitu ya. Nah, kemarin pas saya sampai di sini, bapak saya nyoba motornya. Nah, beliau bilang motornya tuh bisa nyala tanpa harus narik tuas remnya. Nah, itulah yang saya kaget. Sebetulnya agak keren juga sih, maksudnya agak seperti motor pada umumnya gitu ya. Nggak perlu narik-narik tuas rem gitu. Cuman di satu sisi saya juga agak ngeri juga sih, agak kayak gitu. Takut ada bahaya atau gimana gitu ya. Walaupun kalau kata kakak saya itu cuman switchnya aja itu mah, nggak yang bahaya gimana gitu ya. Karena dengan bermodal ketidaktahuan atau ketidakawarean saya selama berkendara juga kan nggak ada apa-apa sebetulnya. Cuman emang itu nantinya harus diperbaiki lah, itu wajib diperbaiki. Nah, kemarin tuh saya di daerah sini nih, ternyata ahasnya kebetulan pas saya datang itu jam 12 siang, ahasnya lagi pada break, lagi pada istirahat. Nah, istirahatnya lama, mereka istirahat sampai jam 2 siang. Jadinya nggak jadilah saya benerin, saya nggak jadi ngecek remnya tadi yang sama sekali tadi tuh saya nggak jadi ngecek gitu. Makanya saya mikirnya ntar deh di Cianjur, nanti kita di Jatibarang, nanti kita di depan bakal berhenti dulu buat beli telur asin yang kalau kata bapak saya ini dia telur asinnya yang enak tuh yang ini gitu. Misi Bu,
Mau ini telur yang bakar. Berapa nih sekotak? Kotak 55. Sekotak tuh berapa ya isinya? 10. Boleh deh satu kotak. Ini yang bakar, ini yang biasa. Kalau yang bakar tuh lebih kering, kalau yang biasa tuh lebih basah. Oke, kita lanjut lagi. Tadi habis beli telur asin ya, yang bakar sama yang biasa. Sebetulnya tadi saya rencananya mau sekalian beli tahu Banjaran sebetulnya ya. Yang tahu aci, ini kita lurus kalau mau beli tahu aci. Cuma tadi saya ngelihat penyimpanan saya, storage di motor kayaknya tidak memungkinkan ya. Jadi udah kita skip aja dulu untuk tahun ini, bawa pulang oleh-oleh tahu Banjarannya ya. Kita cukup dengan telur asin aja lah. Dan kesehatan dan keselamatan itu oleh-oleh paling berharga. Jadi kita lanjut aja, gas menuju Cirebon. Perhentian pertama kita ke Cirebon. Gas. Kita masuk di Cirebon akhirnya ya. Oke, ini waktunya makan. Kita lihat lah ya. Nah, ini mana nih terminal bus, Pelabuhan Indramayu. Kalau lurus Cirebon Kota, kita lurus. Oke, kita lurus, kita nggak lewat Pantura ya. Kita lewat jalur tengah. Tadi ke kanan tuh kita lewat Indramayu, lewat Pantura lagi. Kita lewat jalur tengah terus Cikampek ke Jakarta. Cikampek kita nih Cirebon, terus Cirebon, terminal Harjamukti, Bandung. Oh iya bener, kita pokoknya patokannya Bandung aja, terminal Harjamukti. Kita pokoknya lurus, patokannya pokoknya apa jangan-jangan itu ya tadi? Enggak nih, masih lurus. Patokannya pokoknya Bandung aja. Mantap, kita dapet hijau lagi. Bisa lebih cepet jadinya ya kalau hijau terus dapetnya. Wait, apa tuh? Sabar dong, Bor. Cuacanya sampai saat ini masih hitungannya masih cerah ya, walaupun agak berawan. Jadi tetap ada matahari, tapi mataharinya nggak yang terik banget. Enak nih kayak gini nih. Kita gas bensin dulu. Pertamax 50. Kasih ya. Iya, kita lanjut lagi. Habis ngisi bensin tadi 50 ya. Pertamax. Karena tadi Pertalite ngantri. Jadi bentar, Kota Cirebon, Bandung, Mitra Plumbon. Oke, berarti kita kiri. Kita nggak masuk Kota Cirebon ya. Kita lintas saja. Awas, awas, aduh gitu. Nah, baru pakai helm lagi. Akamsi kali ya. Jadi kita, itu miring motor.
barang bawaannya. Kardus itu perih juga itu ya. Kalau nggak seimbang kan bisa oleng itu. Coba kita kasih tahu deh. Serem banget itu bener. Nih depan nih, tuh. Kita kasih tahu deh. Bang, miring ke kiri bang. Berhenti nggak tuh dia? Oh berhenti dia. Nggak benerin tuh dia. Kayak gitu ya teman-teman, tuh ngeri banget. Maksudnya barang bawaannya gede gitu, kardusnya tadi gede, nggak tahu isinya. Kalau berat kan bisa terus-terusan neken ke kiri itu ya, bahaya itu. Kemarin itu saya sempat lihat di berita ada orang mudik dari Bekasi kalau nggak salah, apa dari Jakarta gitu ya, lewat Pantura. Nah di wawancara sama reporternya, bayangin aja ya teman-teman, sampai bawa TV. Coba TV kipas dibawa, ya Allah. Bukan karena buat hadiah di kampung, bukan, karena dia bilang kalau ditinggal takut hilang. Kalau ditinggal di kontrakan di rumah di Jakarta gitu ya, takut hilang, ya Allah. Ya, semoga sih nggak hilang nyawa di jalan ya gara-gara itu. Ngeri teman-teman. Ini barang-barang kontrakan itu kalau bisa kontrakannya dibawa itu sama dia. Nggak pengen kehilangan kontrakan. Temen kalau bisa, kalau lagi berkendara atau walaupun deket, tapi kalau udah masuk ke jalan raya kayak gini nih, kalau bisa pakai helm temen-temen. Jangan kayak depan kita deh, nggak pakai helm. Dua-duanya. Buat dia mungkin iya pelan sini segala macam, tapi buat pengendara lainnya loh, yang kayak dari antar kota ke kota lainnya itu kan biasanya kendaraannya pada kenceng-kenceng. Apalagi ada mobil juga, mobil-mobil logistik ya, itu kan suka kenceng-kenceng gitu. Jangan sampai kitanya justru yang kenapa-kenapa gara-gara kitanya nggak pakai helm. Mungkin kitanya udah hati-hati di jalan ya, kitanya udah hati-hati segala macam, tapi kalau apes mah orangnya gitu, orang lain yang nyenggol kita mungkin, terus kitanya jadi amit-amit jatuh gara-gara kita nggak pakai helm, kenapa-kenapa kita nih. Jangan sampai ya teman-teman. Kemarin duit THR habis buat apaan aja duit THR? THR tuh kok kayak lewat aja ya, walaupun ya udahlah ya, walaupun kan jatuhnya kan jadi nggak mengurangi duit gaji kita ya, artinya ada duit tambahan lah kita buat bagi-bagi. Saya kalau THR gitu dipakai buat kebutuhan, karena ibaratnya nih, misalnya tadinya saya harusnya kewajibannya bayar software saya kerja, Adobe itu misalnya ya, misalnya 1 juta. Nah 1 juta tuh kalau dipotong dari gaji kan lumayan ya, kepotongnya 1 juta gitu. Nah ini jadi kepotongnya dari THR, jadi gajinya nggak kutak-atik gitu, lumayan lah. Juga nih depannya intercomnya nih, saya ngeliatin intercomnya di helm putihnya itu, intercomnya IT kalau nggak salah itu, IT. Pernah ngeliat juga reviewnya di YouTube, intercom IT itu apa ya, kalau nggak salah dia termasuk yang bagus juga, makanya harganya kalau nggak salah ya lumayan juga itu. Intercom saya waktu itu pernah rusak teman-teman, saya di video sebelumnya itu kan cerita juga intercom saya rada rusak, terus saya coba benahin, bawa ke tukang servis khusus intercom gitu, ada di daerah Bogor. Nah waktu itu saya samperin langsung teman-teman ke workshopnya ya, terus diutak-atik, terus bener lagi, normal lagi teman-teman, dan murah banget. Waktu saya cuman 30.000 kalau nggak salah. Semoga rezeki masnya ditambahkan lah itu ya dengan jasa kayak gitu. Itu buat saya itu murah banget teman-teman, 30.000 itu murah banget kalau buat servis ya, karena kan kita itu kan nggak ngerti apa-apa ya soal elektro kayak gitu, soal bongkar-bongkar PCB segala macam gitu kan nggak ngerti.
Nah sedangkan untuk mengetahui hal-hal kayak gitu kan butuh banyak kulik, butuh banyak waktu gitu ya buat belajarin yang ngebongkar segala macam, trial and error, pengalaman itunya gitu, pengalaman dia belajarinnya segala macam, sebetulnya itu yang mahal sebetulnya. Makanya ketika dikasih sama dia 30.000, saya wah murah banget sebetulnya. Makanya ya semoga tambah lancar rezekinya mas-mas servis intercomnya. Saya lupa nama IG-nya, nanti saya coba cantumin di ini ya, di deskripsi. Ngomong-ngomong ini kita nggak tahu udah sampai mana, kalau nggak salah Bogor. Saya dari tadi cuma ngikutin pelan jalan aja, jadinya teman-teman nggak ngelihat maps lagi. Pos polisi Pasar Minggu loh, Pasar Minggu. Udah di Jaksel aja nih kita. Ternyata Brebes sama Jaksel deket ya. Majalengka lurus, oh iya benar. Karena kita lewatin Majalengka ya. Ini sebelah kiri alun-alun ini tuh Pak. Alun-alun apa? Majalengka apa? Pak Lumbon tadi. Majalengka Bandung lurus. Oke. Tuh rata-rata bener di sini tuh Indomartnya ada bannernya, dan banner itu sama semua. Parkir gratis gitu, parkir gratis, banner biru itu panjang. Digantung di atasnya, di atas kanopinya parkir gratis. Di sini sama semua, berarti itu kebijakan Indomart di sini tuh kayak gitu berarti ya, emang nggak ada parkir. Masa udah agak ngantuk sebetulnya, cuman belum nemu nih Indomart yang enak gitu, atau bukan pom bensin gitu tuh ya, apa Alfamart tuh gitu ya. Monster DIY Alfamart. Alfamartnya wah cakep nih, kita ke Alfamart dulu deh. Tuh ada kursinya banyak tuh, lihat. Lumayan lah ya. Kasih dulu deh, satu deh. Iya. Lanjut lagi, tadi habis makan siang jatuhnya ya, karena jam 10 lewat. Pasar Desa Ciborelang. Kita melintas lagi di Ciborelang, itu kedua kalinya ya. Jadi kemarin minggu lalu kan lewat sini juga kita. Tadi itu saya ada ngecek ini ya, file rekamannya yang dari awal. Amsyong banget emang, saya ngerekam, HP-nya saya taruh chestret. Nah nggak sengaja sentuh ke tab di kameranya, ke tab kamera selfie. Jadi tadi selama 47 menit itu sebetulnya saya udah ada rekamannya 47 menit di kota sebelumnya tuh, di Brebes mungkin itu kayaknya tadi. Itu isinya selfie. Jadi bukan ke muka saya ya, karena HP-nya ditaruh chestret. Jadi ke dada saya. Aduh, amsyong banget. 47 menit melayang itu kan nggak bisa dipakai ya. Maksudnya ya kan isinya kan cuman ngomong doang, jadinya nggak ada gambarnya. Gambarnya ya cuman jaket merah saya ini doang, udah. Waduh, bener-bener tadi lagi ngecekin filenya, terus aduh, sepanjang perjalanan 47 menit isinya jaket merah doang, ada aja ya. Nah kayak gitulah, salah satu resiko juga yang baru saya alamin. Udah ngomong panjang lebar ya, kita udah ngebahas banyak, 47 menit tuh akhirnya udah nggak bisa kepake itu, udah sama sekali udah. Makanya tadi saya hapus aja udah langsung, biar nggak menuhin memori HP ya. Jadi udahlah, hapus aja lah, udah apa-apa. Kita lanjut lagi terus pokoknya ya, walaupun 47 menit melayang, jangan menyerah, pantang mundur.
ini Indomaret yang waktu pas saya mudik saya istirahat tuh di sini, Indomaret sebelah kanan tuh. Ini sebelahnya kan ini rumah sakit juga tuh, makanya tadi rada mirip tuh. Nah ini baru tuh bener tuh ada tempat makannya tuh, ada meja. Mirip banget soalnya. Yang sebelumnya itu ya, mungkin itu adanya di video yang tadi kehapus kali ya. Jadi saya tadi mau ke Indomaret sebelah rumah sakit. Pas saya udah deket Indomaret itu ternyata bukan itu yang saya maksud Indomaretnya. Yang saya maksud yang barusan tuh. Karena sama-sama sebelah rumah sakit kayak gitu posisinya. Jadi sebelah kanan rumah sakit dulu, habis rumah sakit Indomaret. Persis banget kayak tadi. Indramayu Jatibarang kanan, kita Sumedang lurus. Sebetulnya kalau ngikutin pelang aja tuh sebetulnya udah bener ya kalau kita tahu yang mau dilewatin. Waduh, macet teman-teman. Aduh, macet saudara. Nih gara-gara pada dialihin ini kayaknya nih mobil-mobil ini nih. Atau emang ini kawasan pasar yang kemarin itu ya, yang pas ke Majalengka itu ya. Macet banget. Panjang bro. Macetnya panjang bro. Macetnya berkilo-kilo teman-teman. Ih, di sebelah kanan tuh, banyak banget mobilnya. Bahaya banget ini saya cari dulu. Terabas dulu aja lah ya. Kita lanjut lagi deh ya. Ini sebetulnya masih ada gerimis tipis, cuman takutnya kesorean, jadi lanjut lagi aja. Udah better lah daripada tadi tuh lumayan kenceng hujannya. Semoga nanti ke depan udah nggak gerimis lagi ya. Ini masih gerimis sedikit tapi ya udahlah ya. Tadi tuh saya neduh. Tadi udah pakai jas hujan sebetulnya, cuman neduh karena ini tuh jalannya enak buat didokumentasiin gitu. Jadi daripada mengorbankan pendokumentasian, udahlah lebih baik neduh lah bentar gitu sampai hilang kok ya kan. Ini kiri kita udah, aduh nggak kelihatan ya tuh kiri ya. Asoy banget ini. Makanya tadi saya neduh sebentar, bela-belain biar pas kita jalan tuh kita dapat view-nya gitu. Nah ini kan udah lumayan terang lagi nih ya, jadi awannya udah pada jalan.
awannya udah pada diguyur, bukan diguyur, udah mengguyur kan airnya. Saya juga nggak tahu ini di sini di mana namanya persisnya ya, pokoknya tahunya ini Majalengka aja. Nggak tahu persisnya ini tuh daerah apa atau kampung apa atau di bukit apa, nggak tahu lah. Tapi ya beginilah. Oh, ya. Enak banget. Enak banget. Kita rada ke kiri aja ya, rada ke kiri biar dapat. Iya, gitu. Jalan santai aja, jangan buru-buru karena jalan juga basah. Banget. Kita masih lanjut terus karena dari sini sampai ke depannya jalanan bakal enak terus. Ini saya ingat kemarin pas mudik lewat sini jalannya bergelombang, ada bacaannya. Jadi ada peringatannya, awas jalan bergelombang. Terus saya pikir kan jalan bergelombang tuh gimana? Nah ini kan sebelah kanan juga tuh. Kenapa tuh? Pleset juga kah? Apa gimana? Nah ya kan? Agak bahaya emang, baru diomongin. Jadi saya tuh kemarin ada pelangnya teman-teman. Hati-hati jalan bergelombang. Terus saya nah di sini nih. Nah itu sebelah kanan tuh ada bacaan tuh, hati-hati jalan bergelombang. Nah saya pikir ya udah bergelombangnya kan yang gimana gitulah ya. Ternyata bergelombangnya tuh kayak apa ya? Kayak ombak-ombak gitu teman-teman. Jadi banyak gitu ombak-ombak gitu jalannya. Nah saya rada emang rada cepet kemarin itu. Jadi rada lumayan juga tuh ke badan dadat gitu dan emang ngeri. Makanya tadi juga kan ada insiden kayaknya itu. Kalau tadi ada bekas-bekas jatuh-jatuhnya gitu di jalanan tadi. Bahaya juga emang nih jalan sini nih. Enak sih memang, tapi bahayanya kayak gitu. Jalannya bergelombang emang, nggak bolong teman-teman. Jalannya nggak bolong tapi bergelombang. Nah, ini depan jalan bergelombang lagi nih. Kita lihat mobil ya tuh. Wih, ngeri banget. Nah itu dia kita kena. Gara-gara kita merhatiin mobil nyalip tuh, jadinya kita kena. Ini kan jalan-jalan gelombang. Ini juga nih mobil. Buru banget. Sabar bapak, itu foto anaknya apa gimana itu di belakang mobil? Pak, anaknya di belakang itu. Apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Waduh, itu bawa anak. Keren sih orang-orang tua yang masih berjuang bawa anaknya buat mudik terus pakai motor lagi ya. Itu salut lah pokoknya. Karena nggak gampang itu kan. Capek itu mangku anak berjam-jam gitu jalan. Iya kalau anaknya diem aja kan, kalau anaknya petakilan aduh. Ih, aduh banget sebelah kanan aduh. Kena nggak ya? Semoga kena ya. Gunungnya elegan banget, jantan banget itu gunungnya bro. Sebelah kanan tapi ini di samping kita, samping kanan. Bensin kita masih ada. Kemarin sih waktu saya berangkat ya dari Cianjur, itu tuh saya isi 50.000 malamnya, paginya berangkat. Terus saya baru ngisi lagi bener-bener di Tegal lagi di apa sih namanya, Bulakamba.
di sana di Brebes. Jadi 50.000 teman-teman, lumayan ya. Irit gitu, awet banget itu bensin. Nah ini tadi saya ngisi di mana itu ya, ngisi ya, Cirebon tadi ngisi. Apakah juga akan sampai di Cianjur terus baru ngisi di dekat-dekat Cianjur apa gimana, kita lihat aja nanti ya. Lumayan soalnya 50.000 udah dari Cianjur ke Brebes. Kalau kemarin saya dari Depoknya ke Cianjur tuh ya mungkin 40-50 juga. Jadi lumayan banget kita riding habisin 100.000 udah sampai Jawa Tengah tuh lumayan sih. Atau mungkin itu sebetulnya itu masih termasuk boros buat beberapa pengendara motor atau rider-rider yang udah biasa touring, mungkin itu udah termasuk kayak boros kali. Mungkin ada yang dari Jakarta sampai ke apa, misalkan Banyuwangi gitu, mungkin cuma 100.000 itu kan, wow, awet banget itu ya kalau kayak gitu. Sumedang Kota lurus, ya betul, kita masih lurus ya. Ini kita di mana sih? Cimalaka. Kita di Cimalaka ini ya. Ini lagi di alun-alunnya kayaknya. Sebelah kiri ini ada posko polisi. Jadi Cimalaka gitu. Nah ini sebelah kiri masjid. Masjid ya kalau nggak tahu. Iya, masjid besar Cimalaka. Nah, ini kita lurus. Selamat datang di Sumedang Kota. Tuh, kita masuk Kota Sumedang. Depan tuh gunungnya tuh kalau nggak kehalingan awan itu cakep banget itu. Udah kayak di dalam gambar kita. Dulu zaman saya kecil. Itu gambar andalan anak-anak SD itu pasti ngegambar gunung 2 kiri kanan. Di tengah antara gunung 1 dan 2 itu dikasih jalan gitu, jalan kayak gini nih, jalan terus kiri kanan jalannya sawah. Itu udah pasti, hampir pasti kayak gitu. Makanya kalau tadi saya lihat ada gunung kiri-kiri di kanan terus kita di tengahnya, aduh udah kayak berasa dalam gambar kita. Ini mobil rada santai nih, memang jalur healing sih memang, tapi di depan tuh kan jalan banyak banget ya Pak. Tuh tolonglah, masa nggak digas sih? Ya nggak gas kalau gitu. Emangnya dasar lagi healing kali bapaknya. Ih, jauh nyepeng, nggak nyesel bener. Lewat sini tuh, lewat jalur tengah. Depan ada Pertamina sih. Oh depan ada mall juga tuh. Terus kenapa kalau di mall? Lurus ya bener. Oh iya lurus bener. Kita ke Sumedang Kota lurus. Jadi tadi saya udah cek mapsnya ya. Bener lah kita lewatnya sini. Mungkin kemarin karena pas berangkat mudik, jadi mungkin ada jalan lain gitu ya, yang emang bisa ditempuh. Jadi nggak lewat jalan kayak gini nih, ternyata jalan gede gitu, jalan sempit gitu. Nah ini mungkin kalau pas harus balik gini atau menuju Bandungnya itu emang jalannya ini doang kali ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabrak bro, pas banget tadi kubrak. Denger ya? Nggak tahu tadi kedengeran apa enggak ya, cuman tiba-tiba ada sendal lepas gitu. Ya Allah, semoga nggak kenapa-napa. Tadi sih kelihatannya nggak kenapa-napa ya, mungkin cuma nabrak kecil aja kali ya. Oh ini alun-alun. Oh tadi itu bukan alun-alun, ini alun-alun. Kita foto dulu ya. Coba lah ya, kalau ya kita cari spot dulu aja coba. Kalau dapat, kalau enggak ya sudah. Oh itu tuh depan ada bacaan Sumedangnya sebelah situ. Tuh Sumedangnya sebelah situ. Udah gimana kalau mengambil? Jangan ke sini. Nggak usah lah ya.
kita langsungin aja. Jatinangor, Bandung, Jakarta lurus. Depan memang ada lurusnya. Bandung, Jakarta lurus. Oke, kita lurus. Kita udah di apa nih? Tugu apa ini ya? Sumedang pokoknya lah ya. Mungkin ada orang Sumedang Creative Center. Oh iya benar. Kemarin saya dari sana ke sana ke kiri nih. Ini sekarang kita lurus berarti ke sini kita. Benar. Oke, kita lanjut. Wih, depan nih. Wih, bro, Wilujeng Sumping. Wilujeng angkat. Wilujeng Sumping ya. Kirain kalau udah Wilujeng, udah pasti Sumping ya. Wilujeng Sumping. Ternyata ada beda lagi, Wilujeng angkat. Apa itu artinya? Wilujeng angkat. Nah ini dulu kita ya, sudah mulai memasuki jalan-jalan berkelok yang harus kita waspadai dan kita hati-hatikan. Kayak barusan tuh mobil depan rem mendadak, jadi kita juga harus ngerem, harus steady pokoknya ya. Ini kita namanya di Cadas Pangeran kalau nggak salah ya. Apa udah masuk apa belum ya, nggak tahu lah. Pokoknya tuh lihat, cakep banget kan teras ring. Wih, enak banget jalannya. Kenapa ya kalau jalan-jalan kayak gini tuh kita enak gitu ya? Kenapa kalau jalanan lurus doang gitu malah bos? Kawasan wisata Cadas Pangeran. Nah, oh berarti tadi belum ya? Ini baru kita nih. 3, 2, 1 jar. Nah ini kita masuk kawasan wisata Cadas Pangeran. Oke, ini sekarang jam berapa nggak tahu lah ya. Mana tuh jalan-jalannya tuh. Nah ini depan ada 2 jalan tuh, jalan atas sama jalan bawah tuh. Kita ke kiri. Kalau dari arah sana itu bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Jadi tembusnya sama-sama tuh ya. 2 jalan dari arah sana ada, tapi kalau dari sini ternyata cuma sini doang. Saya pikir tadinya dari arah sini bisa juga tuh lewat lewat atas, ternyata nggak bisa. Dan inilah Cadas Pangeran. Tadi habis foto di depan Cadas Pangeran, depan tulisannya itu ya. Tadi sebetulnya ada, kita lewat di tengah-tengah jalan tadi tuh ada kayak emang spot foto gitu. Jadi kayak gini ada condong ke depannya gitu. Terus ada tulisannya juga tuh Cadas Pangeran. Tadi saya pengen putar balik sebetulnya, cuma karena ragu terus karena ini juga kondisi lagi gerimis tipis, saya pikir ya udahlah ya, kapan-kapan lagi lah kalau lewat ke sini. Terus tadi pas keluar dari kawasan Cadas Pangeran ada tulisannya lebih gede lagi sebelah kanan tadi, makanya tadi buru-buru
ambil spot dulu deh, kita ambil gambar dulu nih. Udah tenang rasanya. Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Nah itu tadi Cadas Pangeran adalah salah satu juga yang saya pengen dokumentasiin soalnya teman-teman. Itulah salah satu alasan juga saya lewat sini lagi pulangnya, atau harus balik ini. Kenapa saya lewat sini lagi? Karena salah satunya ya pengen ngerasain lagi si Cadas Pangeran itu, dan emang pengen ngedokumentasiin si Joyo di Cadas Pangeran. Mungkin kalau teman-teman udah pada sering kali ya lewat-lewat sini ya, lewat Cadas Pangeran atau lewat Sumedang tadi yang view-nya pada bagus-bagus gitu ya. Soalnya saya pertama kali, ini kedua kalinya jadinya. Jadi benar-benar pengalaman pertama, first timer banget gitu. Mudik motoran, modal nekat, modal pengetahuan yang risetnya cuman lewat YouTube aja udah gitu. Tapi tentunya dengan kondisi motor yang harus fit ya, itu sih harus. Kalau perjalanan jauh tuh emang harus kalau itu mah. Tapi seneng lah saya bisa ngelawan apa ya? Ngelawan keraguan diri sendiri sih lebih tepatnya. Jadi kayak tadinya kan sebetulnya agak ragu tuh. Bahkan H-1 saya berangkat mudik tuh saya masih agak ragu sebetulnya, karena kakak saya ngajakin naik mobil dari Jakarta. Tapi pada akhirnya udahlah, oke, gas, kita tarik aja udah. Kita gas aja. Bismillah gitu ya. Insya Allah aman, insya Allah dilindungi. Jakarta, Bandung lurus, oke, kita lurus. Banget depan gunungnya. Sejauh ini teman-teman perjalanan kita alhamdulillah lancar ya teman-teman. Tadi cuman hujan aja, tapi kan sebentar aja itu hujan. Terus habis itu kita bisa menikmati pemandangan, jalan yang enak juga. Di sejauh ini sih masih aman, masih nyaman ya. Semoga ini bisa terus nyaman dan aman sampai ke tujuan kita di Cianjur. Cimahi, maju agamis berbudaya with me. Ramai banget with me. Inian ya, kompetitornya gacoan gitu, with me. Tapi semuanya pada ke kanan. Kalau hujannya gede kita melipir aja kali ya. Kalau sudah gede, kalau kita melipir saja deh.
Jadi tadi dari Cimahi itu saya akhirnya memutuskan pakai jas hujan setelah hujan nggak berhenti hampir sejam. Akhirnya daripada saya nunggu hujannya berhenti, terus akhirnya malah kemalaman gitu ya, akhirnya ya udahlah, saya tadi jalan terus aja udah tanpa dokumentasi. Ini kita pokoknya udah jalan pelan aja lah, udah nggak usah ngebut-ngebut lah ya. Jalannya juga udah kayak gini, udah licin. Tadi juga udah becek-becekan parah. Sampai sini tuh masih macet belah kanan. Loh, kita udah di sini. Loh, kok kita udah di kuda kosong ya? Maaf. Kok kita udah di kuda kosong? Nah, ini ada pom bensin nih sebelah kanan. Aduh, gawat. Oke, kita lanjut lagi dah. Udah mulai gelap ini ya. Ya kurang lebih gitu aja dulu teman-teman. Yang belum subscribe boleh di subscribe dulu, nyalain tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di riding selanjutnya.